Pada siang hari ini kita akan melanjutkan kajian kita ke Muhammadiyahan dan mungkin saya memberikan pengantar saja. Selanjutnya Anda yang melakukan kajian lebih lanjut, melakukan analisis ya, baik itu analisis berupa korelatif untuk melihat hubungan antara unsur yang satu dengan unsur yang lain, yang dalam hal ini adalah hubungan antara gerakan-gerakan pembaharuan yang ada ya, di Indonesia yang menjadi topik kita pada hari ini ya. Yaitu tentang gerakan pembaharuan Islam yang ada di Indonesia. Saya coba share screen dulu. Ini ada yang masih baru masuk ya. Gerakan pembaharuan Islam di Indonesia. Ini kelanjutan dari apa yang kita bahas pada hari Senin yang lalu, yaitu gerakan pembaharuan Islam sedunia ya. Dengan kita melihat tokoh-tokohnya ya. Karena memang gerakan pembaharuan Islam di dunia itu lebih melihat kepada tokoh-tokoh pembaharunya. Yang kemarin kita ketahui ada 5 orang utama, yaitu Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahab, kemudian Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Muhammad Rashid Ridha. Tentu sebenarnya masih ada beberapa tokoh-tokoh yang lain yang tidak banyak dimasukkan di dalam beberapa buku dan mungkin tulisan. Sebenarnya Muhammad Iqbal dari Pakistan, India itu juga masuk kategori gerakan atau tokoh pembaharu dunia ya. Nah, sekarang kita akan melihat gerakan pembaharuan Islam yang ada di Indonesia. Ya, silakan yang mau sholat asar ya. Cepat dikerjakan dengan tumak ninah tentunya dan segera kembali bergabung. Gerakan pembaharuan Islam di Indonesia pun tidak seluruhnya kita tampilkan atau kita masukkan sebagai kelompok gerakan pembaharu. Misalnya di sini kita mengenal 4 organisasi atau kelompok pembaharu ini. Padahal ada gerakan yang lain yang mungkin bersamaan ya, hampir setara waktunya untuk gerakan yang muncul di awal abad 20 ya. Seperti Muhammadiyah dan lain-lainnya. Kenapa ini Nahdlatul Ulama kok nggak masuk? Jadi Nahdlatul Ulama itu kalau kita analisis pikiran-pikiran ketika lahirnya Nahdlatul Ulama, justru mereka tidak melakukan pembaharuan. Dan yang terjadi adalah reaksi terhadap gerakan pembaharuan, terutama pemurnian, yang kemudian mereka anggap gerakan pembaharuan dan pemurnian yang lahir pada waktu itu sebagai bagian dari gerakan Wahabi atau Wahabisme. Jadi mereka lahir justru mereaksi terhadap gerakan pemurnian yang dianggap sebagai gerakan Wahabisme yang dikhawatirkan akan menggerus kelompok tradisional yang mereka anggap kelompok tradisional itu sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Padahal
gerakan-gerakan pembaharu ini juga merupakan bagian dari gerakan Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu ya. Jadi mestinya berpikirnya tidak seperti itu ya. Jadi maka kemudian Nahdlatul Ulama tidak termasuk dalam gerakan pembaharuan karena justru kelahiran mereka adalah untuk mereaksi, merespon terhadap gerakan pembaharuan yang ada, bahkan menuduh dalam tanda petik gerakan pembaharuan yang ada itu adalah bagian dari gerakan Wahabi yang ya mereka anggap sebagai lawan mereka lah, kira-kira begitu. Nah, kalau kita lihat dari perkembangan historisnya, yang pertama dimulai dari gerakan yaitu Jam'iyatul Khair. Jam'iyatul Khair itu pada tanggal 19 Juli 1905, 15 Juli ya. 15 Juli 1905. Berarti dia ini sudah lebih dulu berdiri daripada Budi Utomo, Jadi sebagai sebuah gerakan kebangkitan umat dan bangsa, Jam'iyatul Khair itu lebih dulu mestinya ya. Sehingga yang diperingati menjadi Hari Kebangkitan Nasional itu sebenarnya bukan Budi Utomo ya harusnya. Karena kalau Budi Utomo itu sebenarnya gerakan kebangkitan kaum Javanis, ya. Kaum kejawen kira-kira gitulah. Sebagai gerakan nasionalnya masih tanda tanya di situ, karena itu hanya terbatas tokoh-tokoh Jawa, ya. Wahidin Sudirohusodo, Dr. Sutomo dan sebagainya. Tapi kemudian setelah Kiai Dahlan bergabung, ya, Kiai Dahlan kan sempat bergabung dalam Budi Utomo. Beliau ingin memasukkan nilai-nilai agama, nilai Islam kepada gerakan Budi Utomo ini. Sekaligus beliau menimba ilmu dari tokoh-tokoh Budi Utomo dalam hal pengelolaan organisasinya. Jadi begitu. Maka sebenarnya yang lebih dulu berdiri bukan Budi Utomo tapi Jam'iyatul Khair. Nanti kemudian Syarikat Islam ketika sebelumnya menjadi SDI, Syarikat Dagang Islam, di bawah pimpinan Kiai Haji Samanhudi di Laweyan, beliau mendirikan SDI, Syarikat Dagang Islam, yang maksud utama adalah membangkitkan semangat wirausaha, semangat bisnis, semangat dagang kaum muslimin di Indonesia. Ini skopnya nasional bahkan ya. Skopnya nasional, non kooperatif dengan penjajah Belanda. Itu prinsipnya Kiai Samanhudi begitu. Dan SDI, Syarikat Dagang Islam Kiai Samanhudi itu berdiri pada 5 Oktober 1905. Hampir bersamaan dengan Jam'iyatul Khair. Kalau Jam'iyatul Khair misalnya tidak diakui sebagai Hari Kebangkitan Nasional, mungkin bisa kita maklumi, karena Jam'iyatul Khair itu didirikan oleh anak-anak bangsa dari keturunan Timur Tengah, keturunan kaum Arab ya, keturunan bangsa Arab yang berasal dari ada Saudi, mungkin ada Mesir dan lain-lainnya ya, termasuk Sudan ya. Jadi bahkan Jam'iyatul Khair itu ada kelompok-kelompok yang masih ada jalur keturunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada kelompok-kelompok yang kemudian mereka sebut Sayyid ya. Sayyid itu berarti bangsa Arab yang masih keturunan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mungkin juga termasuk habaib.
Kemudian ada kelompok-kelompok tradisional Arab ya, yang mungkin kalau sekarang di Sulawesi ada Al-Khairat, itu lanjutan dari Jamiatul Khair. Di Solo ada Ar-Robitoh atau kelompok-kelompok Hadromi, itu juga begitu ya. Yang tentu berbeda dengan kaum Arab yang pembaharu, yang melakukan tajdid dan pemurnian. Sehingga Jamiatul Khair nantinya akan terpecah menjadi dua, yaitu pada tahun 1914 dipelopori oleh Syekh Ahmad Surkati dari Sudan, yang memiliki pemikiran-pemikiran pembaharuan karena mungkin mengutip dari pemikiran-pemikiran Ibnu Taimiyah, dan gerakannya juga melihat atau mencontoh merujuk kepada Muhammad bin Abdul Wahab dalam pemurnian, mengembalikan umat Islam kepada petunjuk Quran dan Sunnah ya. Karena tidak cocok dengan yang tradisional, yang sayyidun, mungkin sayyid yang tradisional juga ya, nggak cocok, maka mereka rame-rame keluar dari Jamiatul Khair, kemudian mewujudkan diri menjadi sebuah organisasi modern, yaitu Al-Irsyad. Jadi organisasi Al-Irsyad itu pecahan dari Jamiatul Khair yang berdiri pada tahun 1914. Al-Irsyad memiliki usaha jasa dalam bidang lembaga pendidikan seperti sekolah dan pesantren, bahkan sekarang sudah memasuki juga di beberapa kota mendirikan perguruan tinggi ya, seperti di Cilacap, di Pekalongan atau Pemalang atau Pekalongan ya, mungkin juga di Jakarta. Meskipun mungkin jumlahnya tidak banyak ya. Tapi Al-Irsyad merata di beberapa kota, ada di Jakarta, di Bandung, di Salatiga, kita kenal ada pesantren Al-Irsyad, di Surabaya juga begitu, dan di beberapa tempat lainnya. Itu Jamiatul Khair dan Al-Irsyad. Berikut adalah Syarikat Dagang Islam dan Syarikat Islam ya. Ini juga bisa disebut sebagai gerakan pembaharu, karena Syarikat Dagang Islam melakukan kebangkitan ekonomi umat ya, dan juga melawan penjajah Belanda ya. Jadi non kooperatif terhadap penjajah Belanda. Kemudian setelah berubah menjadi Syarikat Islam, itu pembaharuannya menjadi lebih luas lagi, tidak hanya dalam bidang ekonomi dan bisnis, tapi juga dalam bidang kiprah politik. Sehingga pengaruh pembaharuan Jamaluddin Al-Afghani itu sangat mewarnai gerakan Syarikat Islam. Jadi tadi kalau SDI, Syarikat Dagang Islam itu 5 Oktober 1905, maka menjelma menjadi SI, Syarikat Islam, itu 11 November 1912, sekitar 1 minggu sebelum berdirinya Muhammadiyah. Jadi 1 minggu sebelum berdirinya Muhammadiyah. Kalau SDI dipelopori oleh Kiai Samanhudi, maka ketika menjadi SI, dirubah kepemimpinannya, yang dikembangkan, diteruskan oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto, yang kita kenal dengan Hos Cokro Aminoto. Kalau sebelumnya pusatnya di Solo, Laweyan, ketika jadi SI dipindahkan pusatnya di Surabaya. Basisnya juga sebagian di Madiun. Nah, nantinya SI ini terjadi disintegrasi, pecah menjadi dua. Kita kenal dalam sejarah itu ada SI merah dan SI putih. Nah, SI putihnya ini yang
tetap kepada khitohnya sebagai gerakan dakwah Islam, sedangkan SI merahnya udah kemasukan pikiran-pikiran faham komunis, marxis, dan sosialis yang akhirnya kemudian menjadi Partai Komunis Indonesia. Jadi apa namanya, ada tokoh-tokoh SI yang dulu sering berdiskusi dengan Kiai Dahlan, misalnya ada Semaun, ada Darsono, ada Ngalimin, ya. Nah, tapi karena mereka kemudian menjadi komunis, tidak mengakui adanya Tuhan, komunis yang ateis, maka hubungan silaturahim dengan Kiai Dahlan ya otomatis terputus. Nah, nanti pada tahun-tahun di awal kemerdekaan, SI Merah yang kemudian menjadi PKI itu dan basisnya banyak sebagian di Madiun, maka mereka melakukan pemberontakannya juga di Madiun karena mereka merasa di Madiun memiliki basis massa yang cukup kuat. Nah, yang dilawan orang-orang Islam, tokoh-tokoh Islam, kiai-kiai dan ulama dibunuh dengan secara kejam, bahkan ditimbun, dikubur hidup-hidup di beberapa sumur lubang buaya. Yang terkenal ada sumur Soco, dari mana itu, daerah Magetan mungkin ya. Nah, jadi itu perjalanan gerakan pembaharuan yang kemudian ya terjadi terdistorsi ya, salah satunya menjadi sosialis dan komunis. Nah, berikutnya ada organisasi baru lagi yang berdiri tahun 23 oleh Kiai Haji Zamzam asal Palembang. Beliau gerakkan di Bandung ya, pada tahun 23 tanggalnya 17 September. Jadi ini kira-kira 3 tahun sebelum berdirinya Nahdlatul Ulama ya. Di NU itu diri belakangan kira-kira gitu ya. Nah, Persis ini, Persatuan Islam ini juga memperjuangkan kemurnian ajaran Islam. Ya. Memperjuangkan kemurnian ajaran Islam kepada petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Bahkan mungkin disiplin tinggi dalam pemurnian ini mungkin lebih kencang daripada yang lainnya, kira-kira begitu. Mungkin termasuk dengan Muhammadiyah dan Al-Irsyad. Ya. Tapi kan kemudian antara Al-Irsyad, Muhammadiyah, dan Persis itu boleh dikata seperti 3 bersaudara ya. Seperti 3 bersaudara yang melakukan gerakan-gerakan bersama berupa pemurnian, arruju ilal Quran wa sunnah, menekankan penelitian ajaran Islam sehingga memperoleh kemurniannya, kira-kira begitu, dan pembaharuan. Baik di bidang organisasi, pendidikan, dan lain sebagainya. Nah itu Persis, Persatuan Islam. Sama dengan Al-Irsyad dan Muhammadiyah, memberantas TBC, Tahayul Bid'ah dan Khurafat. Di samping melakukan pencerahan pemikiran kepada umat, melakukan beberapa pembaharuan dalam bidang pendidikan dan sebagainya. Nah, yang bagian terakhir adalah Muhammadiyah. Jadi di sini karena sebagai pengantar ya. Jadi gerakan pembaharuan itu sebenarnya sebuah pengantar pembahasan yang akan menuju melihat awal-awal berdirinya Muhammadiyah sebagai sebuah gerakan pembaharuan Islam. Sehingga memang kalau kita baca pemikiran Kiai Haji Djarnawi Hadikusumo, Ketua PP Muhammadiyah tahun 85 sampai 90 ya, saya kira sampai 90, salah satu wakil ketua PP Muhammadiyah, waktu namanya wakil ketua ya.
Jadi yang sekarang ketua umum dulu namanya ketua. Yang sekarang ketua dulu namanya wakil ketua. Jadi Pak Jarnawi menjadi salah satu wakil ketua ketika ketuanya Kiai Air Fahrudin. Nah, Kiai Jarnawi menyatakan bahwa gerakan pembaharuan yang dilakukan oleh Kiai Dahlan dengan mendirikan Muhammadiyah ini merujuk kepada pemikiran-pemikiran tokoh pembaharu yang kemarin sudah kita bahas 5 tokoh itu, terutama dalam penjelasan Kiai Jarnawi pengaruh dari Ibnu Taimiyah dalam pemurnian, pengaruh dari Muhammad bin Abdul Wahab dalam bidang pemurnian, pengaruh dari Jamal Al-Afghani dalam gerakan pembaharuan yang lebih bersifat peradaban dan politik, termasuk kooperatif, non kooperatif dengan Belanda kan gitu. Meskipun dalam hal-hal tertentu ada sisi kooperatifnya, terutama dalam bidang pengembangan pendidikan. Kemudian juga gerakan pembaharuan Muhammadiyah menurut Kiai Haji Jarnawi Hatikusumo juga banyak dipengaruhi oleh pemikiran Muhammad Rashid Ridho itu dalam gerakan salafiyahnya, jadi pemurniannya. Sedangkan kalau Muhammad Abdul lebih kepada dunia pendidikannya. Jadi akhirnya Muhammadiyah itu sintesa kreatif dari 5 tokoh besar itu. Dan juga memiliki kolaborasi dengan trio pembaharu tadi ya, yaitu Al-Irsyad dan Persis. Meskipun juga Kiai Dahlan pernah aktif juga di Syarikat Islam ya, Syarikat Islam. Tapi kemudian beliau melakukan disiplin organisasi orang-orang yang merangkap dengan Syarikat Islam karena Syarikat Islam sudah sangat jauh berbau politik kira-kira begitu. Maka Kiai Dahlan melakukan tindak disiplin, silahkan pilih mau bersama saya di Muhammadiyah atau mau memilih tetap Syarikat Islam. Ya tentu sebagian ada yang ke Syarikat Islam dan ada yang istiqomah di Muhammadiyah. Nah jadi ini adalah gerakan-gerakan pembaharuan yang berdiri di sekitar tahun-tahun berdirinya Muhammadiyah ya. Ada yang sebelum seperti Jamiatul Khair, Al-Irsyad, dan Syarikat Islam ya, Syarikat Islam atau Syarikat Dagang Islam. Ada yang sesudah berdirinya Muhammadiyah yaitu Persis yang tahun 23. Nah, tugas saudara melakukan analisis ya. Jadi kalau Jamiatul Khair dan Al-Irsyad itu ide-ide pembaharuannya di mana misalnya gitu ya. Kemudian SDI Syarikat Dagang Islam dan Syarikat Islam itu ide-ide pembaharuannya pada bidang apa. Kemudian Al-Irsyad juga begitu, Persis begitu, dan Muhammadiyah. Maka Anda melakukan studi analisis pertama komparatif, dibanding-bandingkan antara Al-Irsyad, Persis, mungkin dengan Muhammadiyah dan Persis, Syarikat Islam maksud saya. Tapi juga melakukan analisa korelatif, apa hubungannya ya, hubungan antara keempat gerakan pembaharuan itu. Ya, benang merahnya mungkin ada apa enggak gitu juga. Jadi itu kira-kira untuk lanjutan kuliahnya adalah melakukan analisis komparatif dan korelatif atas 4 gerakan pembaharu Islam di Indonesia tersebut. Ya.
Panjang tulisan silahkan, tidak dibatasi. Sifat individual, ditulis tangan, boleh pakai narasi murni, dituangkan dalam bentuk gambar, bagan, dan sebagainya, tapi ada keterangan-keterangan secara singkat di gambar tersebut, dengan semuanya diproses dengan tulis tangan, supaya tidak ada copy paste, tidak ada copy paste, dan orisinal, ya, orisinal pemikiran saudara. Ya, andai kan saudara tanya-tanya kepada yang lain kanan kiri, karena tulis tangan kan tidak tahu saya. Tapi bolehlah ketika membahas Anda berdiskusi dengan teman, boleh ya. Tapi nanti hasil diskusi tuangkan dalam karya, menjadi karyanya sendiri-sendiri. Makanya supaya tidak copy paste, ditulis tangan. Tulis tangan. Silahkan panjangnya, 1 halaman kalau cukup ya 1 halaman. Kalau 1 halaman tidak cukup, 2 halaman, nggak apa-apa. 2 halaman masih kurang, 3 halaman. 3 halaman masih belum komplit, 4 halaman. Atau 5 halaman, silahkan. Yang penting, saudara bisa mendeskripsikan, kemudian melakukan analisis komparatif dan korelatif terhadap 4 kelompok organisasi pembaharu Islam di Indonesia yang merupakan gerakan-gerakan yang muncul di awal abad 20, paling tidak paruh awal abad 20. Nanti yang paruh kedua abad 20 itu ya muncul gerakan-gerakan yang baru lagi. Ada MTA itu kan baru tahun 80-an atau 70-an ya, atau sebelum 80 lah kira-kira. Kemudian ada kelompok-kelompok salafi yang ya sekitar tahun 90-an. Jadi ini yang mungkin bisa kita coba kaji, kemudian nantinya kita akan masuk ke gerakan spesifik ke Muhammadiyah. Jadi bagaimana sejarah berdirinya Muhammadiyah dan sebagainya. Jadi ini memang ada hubung kaitnya, ada keterkaitan, maka silakan saudara melakukan analisis komparatif dan korelatif tersebut. Saya kira cukup dari penjelasan saya. Nanti kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Buku untuk PDF kemuhammadian sudah saya upload di psikologi, terutama di bagian awal ya, tidak di pertemuan ketiga ini. Ya. Tapi sudah ada PDF-nya. Kemudian kalau yang di pertemuan ketiga ini, yaitu artikel. Saya sempat mendownload 2 artikel, nanti silakan saudara mencari tambahan lagi. Ya. Ada artikel-artikel mungkin spesifik tentang membahas Al-Irsyad, spesifik Jamiatul Khair, spesifik Syarikat Islam, spesifik Persatuan Islam dan Muhammadiyah ya, otomatis itu ya. Tapi kalau yang membahas secara umum kan tentu tidak mendalam gitu. Silakan. Monggo kalau ada yang bertanya silakan. Tidak ada? Yang raise hand siapa ini? Baik, kalau tidak ada, jadi tugas tertulis dengan menulis dengan modal tangan ya, itu diberi waktu sampai tanggal 16 pukul 5 sore. Ya. Pukul 5 sore. Tapi itu semuanya dianggap setara dengan paruh kedua dari perkuliahan kita atau satu tatap muka. Satu tatap muka itu kan 50-50 atau 100 menit. Ya. Tadi sudah kita lalui yang 50 pertama, 50 keduanya dengan menggunakan waktu secara fleksibel sampai besok sore
jam 5 Anda sudah upload ya. Anda sudah upload di psikologi. Ini sudah ada semua ya. Untuk menguploadnya sudah ada. Saya kira cukup demikian pertemuan kita pada siang hari ini, dan mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.